Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidul Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar, hadana wa yakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih dianugerahi nikmat yang begitu besar oleh Allah. Nikmat sehat jasmani, ruhani kita, nikmat tetapnya iman dan Islam kita. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini pada kesempatan pagi hari ini termasuk dalam kelompok yang akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongannya terbesar kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pagi hari ini kita akan membahas, mendiskusikan, mengkaji. Terima kasih Ustaz Harun. Terkait dengan masalah hak dan kewajiban. Kemudian kebetulan ini masih di tanggal 29 Syawal. Di lingkungan kita itu masih banyak halal bihalal. Di tempat saya pagi ini ada halal bihalal RT. Nah, apa urgensinya itu halal bihalal? Maknanya apa? Nanti kaitannya dengan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, setiap individu, setiap orang, siapapun itu, apapun basicnya, backgroundnya, statusnya, itu inherent, secara otomatis di dirinya itu melekat hak dan kewajiban, melekat juga tugas dan tanggung jawab. Dalam Islam itu begitu, siapapun itu nanti ada dikecualikan. Siapa yang terkecuali, nah itu nanti ada. Bahkan ketika bayi di dalam kandungan ibunya pun, kalau itu sudah diketahui keberadaannya dan sehat serta dipastikan dia dalam kondisi hidup, itu juga sudah bisa menerima hak, tetapi belum bisa menerima kewajiban. Hadirin hadzana wa iyyakumullah. Hak dan kewajiban itu harus dijaga. Nah, pengertian hak itu apa sih? Hak itu kalau kita harus mendapatkan sesuatu dari orang lain, itu namanya hak. Nah, bagi orang lain itu kewajiban.
Sementara orang lain juga memiliki hak yang harus didapat, sementara bagi kita itu merupakan kewajiban. Hadirin adzana wa iyyakumullah, di diri kita itu selagi kita masih bernafas itu ada dua kemungkinan terkait dengan hak. Pertama, hakullah. Yang kedua, hakul adab. Hakullah ini nanti kaitannya dengan masalah taklif, pembebanan. Setiap orang yang terlahir kemudian dia mukallaf, sudah sampai usia akil balik. Usia akil balik itu kalau di pembahasan fikih maka persyaratannya setidaknya ada 3. Kalau dia sudah kalau bagi perempuan itu sudah pernah haid dan berumur 9 tahun, yang pertama. Yang kedua, dia sudah pernah mimpi basah dan sudah dalam posisi 9 tahun. Kemudian dia sudah berumur 15 tahun, belum pernah haid, belum pernah mimpi basah, tetapi sudah 15 tahun, maka dia kemudian ini sudah terkena taklif, usia taklif. Laki-laki pun demikian. Bedanya kalau laki-laki tidak ada ketentuan haid. Laki-laki kalau dia sudah pernah mimpi basah dan di atas dia sudah pernah mimpi basah dan di atas 9 tahun, kemudian dia walaupun belum pernah mimpi basah tetapi sudah sampai pada usia 15 tahun, secara otomatis dia terkena taklif. Taklif itu apa sih? Pembebanan dari Allah, pembebanan syariah. Segala sesuatu yang terkait dengan ketentuan-ketentuan syariah secara otomatis itu wajib dilaksanakan. Yang ini kemudian disebut hakullah, hak Allah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, maka kemudian kita pernah dengar hadis yang menyebutkan bahwa anak-anak kita yang masih kecil itu disuruh untuk melakukan sholat ketika dia berusia menginjak usia 7 tahun. Pokoknya perintah aja sholat, Bu. Nah kemudian kalau dia sampai pada usia 10 tahun kok masih meninggalkan sholat, kita diperintahkan untuk memukul. Hadisnya tidak ada ketentuan apa-apa, ya pokoknya ketentuannya memukul kalau sudah menginjak usia 10 tahun. Namun kemudian oleh para ulama ini dijelaskan bahwa mukulnya itu bukan mukul menyiksa, tetapi litakdib, litarbiyah, dalam konteks untuk mendidik, bukan untuk menyiksa. Oleh karena itu dari sini bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami muliakan, kemudian dalam hal mukallaf ini nanti setiap orang itu ada ketentuan
yang disebut apa namanya ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Maksudnya apa? Ada ketentuan setiap orang itu memiliki kecakapan untuk melakukan kewajiban. Di dirinya itu melekat sebuah kewajiban dalam konteks ubudiyah maupun dalam konteks muamalah. Nah, siapa dia yang memiliki ahliyatul wujub? Tadi persyaratannya adalah orang yang mukallaf. Nah, terkait dengan orang mukallaf ini ada pertanyaan, terus kalau anak kecil bagaimana? Gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, anak kecil itu ya tidak terkena taklif, memang terkait dengan masalah hukum syariah. Yang terkena taklif kecuali terkait dengan litarbiyah tadi. Nah, litarbiyah itu, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, anak-anak itu diperbolehkan dan dianjurkan untuk melaksanakan syariah kalau dia pada usia tamyiz tadi. Usia tamyiz itu apa sih? Usia tamyiz itu sebelum anak-anak itu masuk ke usia baligh, usia mukallaf tadi. Tamyiz itu kalau dalam fikih artinya anak itu sudah pandai. Pandai dalam hal apa? Dia bisa melaksanakan sesuatu sendiri, makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, pakai pakaian sendiri dan seterusnya. Itu anak-anak tamyiz. Nah, dalam posisi anak tamyiz itu sudah mulai bisa diberi latihan beban untuk melakukan yang terkait dengan hakullah, dengan sholat kayak hadis tadi, kemudian dengan puasa. Karena ini adalah litarbiyah, kalaupun misalnya dia gagal dalam konteks latihan ini, itu masih tidak apa-apa. Nah, anak ini terkena pahala dan atau apa namanya reward dan punishment atau enggak? Yang terkena pahala itu atau yang mendapatkan pahala itu orang tuanya. Mengapa? Karena dia mendidik anaknya dengan jalan yang benar. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadzana wa iyyakumullah, itu ahliyatul wujub. Nah, kalau sudah sampai dewasa, usia dewasa, dia nanti full berkewajiban terikat dengan syariah, baik yang terkait dengan hukum apa namanya ubudiyah maupun yang terkait dengan muamalah. Hanya ada 3 yang boleh tidak menjalankan syariah, yang hadisnya cukup populer, rufi'al qalam an salasatin, diangkat pena. Artinya apa? Kita kan bapak-bapak, ibu-ibu, setiap saat, setiap waktu kan diikutin oleh 2 malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Tidak ada satupun amal perbuatan kita yang lepas tidak tercatat. Maka nanti di akhirat, kalau di surat apa namanya Al-Isra itu kan Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Nanti di akhirat kata Allah, baca catatan kitabmu.
cukup bagi kalian, cukup hari ini yang menghisab, yang menghitung, yang menimbang itu diri kalian sendiri. Bicara itu nanti far. Kalau sekarang kan ada far ya Pak, kalau di teknologi, di teknologi permainan bola modern itu ada VAR, dulu nggak ada. Video asisten referee. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau teknologi VAR itu kan mereport perilaku tindakan yang dilakukan oleh pemain bola itu tadi salah atau tidak, kemudian nanti dijatuhi hukuman. Nah kita lihat kalau orang yang terkena VAR nanti kemudian dia menyesal, kadang ada yang menangis dan sebagainya, karena perilakunya itu ternyata melanggar. Pun demikian nanti kita di sana juga akan mendapatkan VAR, catatan buku kita. Nah, kata Allah, kata Rasulullah, rufi'al qalam an salasatin. Yang pertama itu diangkat pena, artinya dia tidak dicatat, dia tidak terkena beban dalam lalu lintas hukum. Ada 3 orang. Yang pertama ansobiyin, ini urutannya mungkin tidak pas dari beberapa redaksi matannya. Ansobiyin hatta balagha, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil dia masih al-ma'fu. Kalaupun misalnya puasanya itu sampai siang hari, itu masih tidak apa-apa. Kemudian anil majnuni hatta yaqilu, dari orang yang terkena penyakit gila sampai kemudian dia sembuh dari gilanya. Jadi orang gila kalaupun jalan di mana-mana tidak memakai pakaian itu tidak terkena hukum. Mengapa? Karena dia gila. Nah kemudian yang ketiga an-naumin. Santai aja Pak, bapak-bapak yang tidur di belakang ini pas ungkapannya saja gitu loh. An-naumin hatta yaqdhaha. Orang yang tidur hingga dia sampai bangun. Nah kalau begitu orang yang tidur Pak, itu kalau tidak sholat itu al-ma'fu, diampuni. Misalnya kita alarm mati, subuh kebablasan karena tadi habis lihat bola, misalnya kebablasan, bangun jam 6 kan udah, itu al-ma'fu sebenarnya. Tetapi al-ma'funya pun, artinya al-ma'funya pun ada 2 ketentuan. Kalau dia memang orang yang berperhatian terhadap sholat, itu al-ma'fu. Udah tahu udah mau subuh, bola selesai jam 4 ya Ustadz. Ya mendingan kita nunggu sholat dulu baru kita tidur. Orang udah mau subuh. Yang kedua, kata Rasulullah, ini ada 2 ketentuan. Ahli fikih menyebutkan, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa man nasya sholatahu fal yusolli idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat, maka dia sholat ketika dia ingat. Nah terkait dengan itu
termasuk tidur. Tidur juga demikian, orang lupa bahwa saya sudah sholat apa belum, ternyata belum sholat. Kadang-kadang ini imam di masjid itu kadang-kadang begitu, dia kan sholat, kan setiap sholat itu biasanya kalau imam itu kan sholat pasti ngimamin gitu Pak, pasti ngimamin, terus pasti jamaah. Ada tiba-tiba dia suatu ketika dia nggak jamaah, nggak ngimamin, lupa nggak sholat, itu biasanya begitu. Nah kemudian kalau sholat, kalau dia tidur pun demikian, maka inilah yang disebut qadha. Ini dalam konteks memenuhi hakullah ya, hak Allah. Nah qadha itu apa? Menjalankan ibadah tidak pada waktunya. Tapi ada orang yang beranggapan yang enggak, kalau dia tidak lupa satu dan dia tidak tidur, itu enggak ada qadha, katanya begitu. Ya terserah. Tetapi kata ulama fikih, ya satu-satunya penebusan yang bisa dilakukan atas keteledoran kita dalam tanda kutip terhadap ibadah tadi, ya qadha itu. Ya terkait dengan qadha itu satu hadis. Yang kedua, Rasulullah itu pernah mau ke perjalanan perang. Di jalan itu berhenti istirahat, tidur di gua. Setelah di gua kemudian ini kita ngantuk sekali. Ini hadisnya di Bukhari ada. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, ini kamu jangan tidur ya, ntar kalau subuh bangunin. Siap, kata sahabat begitu. Rasulullah beserta para sahabat yang lain, pasukan perang ini mau perang, tidur. Nggak taunya dia ikut ketiduran, yang suruh jagain. Nah Rasulullah bangun ketika tersengat panasnya matahari. Berarti kan kira-kira ya jam 6.30 gitu ya, matahari sudah menyengat. Kalau di Timur Tengah, di Arab, kemudian di Mesir yang saya pernah ke sana itu, memang matahari kalau di pagi hari dan di sore hari itu beda dengan di kita. Dia sore juga sangat menyengat, pagi juga menyengat. Ya kira-kira jam 6.30. Kemudian Rasulullah bangun, dah kok udah matahari udah tinggi. Terus sahabat ditanya, kamu dibilangin suruh jangan tidur malah tidur. Iya Rasulullah, mohon maaf, tadi itu saya sebenarnya bersandar di kuda saya, tetapi kok mata saya nggak kuat, ngantuk. Ya udah, kata Rasulullah, ayo sholat. Kemudian sholat subuh. Itu yang kemudian oleh ulama-ulama fikih itu dikatakan atau dibahasakan dengan bahasa qadha. Itu terkait dengan hakullah. Kalau kemudian kita tidak melaksanakan qadha, itu artinya kita tidak berperhatian terhadap hakullah. Kok maksudnya hakullah apa sih sebenarnya? Kan begitu. Hakullah itu, Allah itu kan Tuhan kita. Makna la ilaha illallah itu artinya adalah, kalau di kitab-kitab fikih misalnya Syekh Nawawi Banten itu juga sifat saja yang menerangkan makna la ilaha illallah itu la ma'budah illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, Allah itu berhak untuk disembah, kita memiliki kewajiban untuk menyembah Allah. Dalam tekniknya kadang-kadang kita ada melanggar hak itu, diantaranya karena tidur, karena sibuk. Nah kalau sibuk itu juga begitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian kalau terkait dengan hakullah,
itu Allah lebih ringan. Ketentuannya kalau bertaubat, asalkan taubatan nasuha, taubatnya itu taubat yang memang betul-betul serius dan tidak kembali lagi, tabaya tubuh taubatan, itu kan ada beberapa persyaratan. Kalau dia terkait dengan hakullah, maka dia harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Yang kedua, dia mengqadha. Yang ketiga, kalau itu terkait dengan hakul adam, maka berikan hak Adam itu kepada yang memilikinya. Itu persyaratan taubat diterima. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kalaupun misalnya dosa kita itu sebanyak buih di lautan, kalau kita sering naik kapal laut, kalaupun misalnya sebanyak itu, kalau kita taubatnya memang betul-betul nasuha, itu kita akan diterima oleh Allah taubat kita. Maka malaikat ceritanya pernah iri terhadap manusia. Mengapa? Karena di Al-Quran disebutkan bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berusaha menyucikan diri. Ya, kata malaikat, saya kok nggak mendapatkan predikat itu ya, padahal saya kan tunduk patuh, tidak pernah maksiat, hanya tugasnya beribadah, bertasbih. Kita tidak pernah disebutkan begitu di dalam Al-Quran. Nah, sementara manusia yang salah, asalkan dia bertaubat, dicintai oleh Allah. Ada kisah menarik itu ya, di Riyadhus Shalihin juga disebutkan, di zaman Bani Israel dulu, Rasulullah menceritakan ada orang yang pernah membunuh sebanyak 98. Kemudian datang ke rahib. Rahib itu kalau sekarang ya ulamanya Bani Israel zaman dulu, ulama lah. Ini saya mau bertobat, saya sudah membunuh 98 orang. Apakah tobat saya diterima? Kata rahib itu, karena kurang bijaksana, wah berat itu, berat. Akhirnya kan dibunuh. Rahibnya itu dibunuh sama orang jahat ini. Ya preman lah ya, preman mau tobat, dibunuh. Jadi dia 99. Terus kemudian datang lagi juga begitu. Nah, ketemu rahib, ketemu ulama yang bijaksana. Ketika ketemu ulama yang bijaksana ini, dia menceritakan juga, wahai ulama, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya datang ke sini itu mau tanya, mau konsultasi, saya mau taubat. Saya itu orang yang punya latar belakang buruk, pernah membunuh orang 98-99. Apakah kira-kira saya diterima taubatnya? Kata ulama ini, waduh, kalau begitu ya Anda kalau memang betul-betul bertobat, ini akan menggeser posisi saya. Yang mestinya saya misalnya masuk surga nomor 100, kalau Anda itu bertaubat hari ini, itu Anda seperti orang bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Kalau langsung mati, bisa geser posisi saya.
Mestinya saya nomor 100 karena kamu sudah bertobat, kamu nomor 100, saya jadi nomor 101. Pasti diterima oleh Allah. Nah, orang ini seneng banget. Seneng sekali. Setelah itu, nah terus bagaimana? Ya udah, kamu sekarang mau tinggal di mana? Saya mau tinggal di sini. Oh, kalau begitu nggak jadi. Kamu harus meninggalkan daerah yang saat ini kamu tinggali. Kalau nggak begitu, nggak jadi taubatnya. Tinggalkan pengalaman-pengalaman gelap kamu tadi, pindah ke tempat lain. Setelah itu Bapak Ibu yang kami muliakan, dia menuju sebuah kampung. Ya mungkin kampungnya kalau sekarang Perigi gitulah ya Pak. Perigi kan tempatnya orang-orang soleh, tempatnya orang-orang baik gitu. Jadi kata ulama ini, kamu jangan ke sana, kamu sekarang menuju ke Perigi aja. Di sana orangnya baik-baik. Jadi nanti kamu di sana karena situasi kondisinya baik, kamu ikut baik. Setelah itu benar si preman ini menuju ke sana. Sebelum sampai ke sana meninggal Pak, mati orang itu. Nah ketika meninggal, malaikat rahmah dan malaikat azab itu rebutan. Yang malaikat azab itu, jangan, itu bagian saya, itu bagian saya, itu orang kejam banget itu, premannya preman. Enggak, ntar dulu, kata malaikat rahmat. Tapi ini kan orang sudah bertaubat, ini. Cuman apa saja dia belum melakukan perbuatan yang baik, kok sudah meninggal. Terus laporan ini berdua, malaikat rahmat sama malaikat azab laporan ke Allah. Ini jadi gimana? Ya Allah, udahlah kalau kayak gitu, diukur. Di apa Pak? Diukur antara tempat yang buruk yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik di desa Parigi yang akan dituju itu banyakan mana? Diukur itu sama malaikat azab sama malaikat rahmah. Nah oleh malaikat azab diukur, malaikat rahmah ukur, ternyata Pak, selisihnya hanya sejengkal. Sejengkal itu segini Pak, hanya sejengkal, itu lebih dekat ke daerah yang baik yang dituju. Akhirnya dia masuk surga Pak, jadi bagai malaikat rahmat. Kan luar biasa itu. Artinya dari sini Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, tadi kita sedang cerita masalah hakullah. Kalau untuk persoalan hakullah itu memang ringan, tetapi kalau untuk persoalan hakul adam itu ini yang harus hati-hati. Memang betul ada hadis yang menyebutkan bahwa inna awalu yuhasabu bihil abdu as-sholah, kan begitu. Pokoknya kata Rasulullah, awal yang dihitung nanti, dihisab nanti setiap orang itu adalah amalan tentang sholatnya. Kalau dia katanya fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad ghaba wa khosiro. Kalau amalan sholatnya bagus, ada jaminan dia itu anjaha, selamat, wa aflaha, beruntung, faqad aflaha wa anjaha. Tetapi kalau sholatnya belontang-belanteng ini bahasa Perigi ada juga ya, belontang-belanteng, masih bolong-bolong, ini bahaya gitu, bahaya. Faqad ghaba wa khasira, rugi dia. Ada hadis begitu. Tetapi kita juga harus berperhatian. Ternyata ini hadis yang sering saya sebutkan sebenarnya di beberapa kajian dan di beberapa khutbah terkait dengan hadis
muflis, bangkrut. Karena ini serius Pak, ini serius ini. Ternyata kata Rasulullah ketika tanya kepada para sahabat, atadruna 'anil muflis? Wahai para sahabat, ketika Rasulullah itu sedang riungan dengan para sahabat kayak gini. Wahai para sahabat, atadruna 'anil muflis? Tahu nggak engkau orang yang bangkrut? Atadruna 'anil muflis min ummati yaumal qiyamah? Dari umatku nanti di hari kiamat. Kata para sahabat, ya tahulah Rasul, muflis saja, orang yang bangkrut saja nggak tahu. Orang yang bangkrut itu kan man laisa lahu dinarun wala dirhamun, orang yang tidak memiliki dinar dan dirham. Terus kemudian kata Rasulullah, bukan, al muflisuna min ummati yaumal qiyamah ya'tuna bi sholatihi wa zakatihi wa siyamihi. Dia datang lengkap dengan amalan sholatnya, bagus sholatnya, zakatnya ditunaikan, puasanya dilaksanakan, tetapi qad syatama hadza, dia gemar mencaci maki saudaranya, qad syatama hadza wa qadzafa hadza, menuduh secara serampangan terhadap saudaranya. Qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa safaka dama hadza, gemar melukai saudaranya. Safaka dama itu meneteskan darah saudaranya. Terus kemudian wa akala mala hadza, dia memakan harta saudaranya tanpa hak. Maka kata Rasulullah, orang yang menzalimi ini, maka kemudian kebaikannya itu ditransfer kepada orang yang pernah dizalimi. Kebaikannya hingga sampai pada titik tertentu kebaikannya itu habis, maka keburukan orang yang pernah tadi dizolimi tadi, pernah dicaci maki, pernah dikata-katain, pernah dituduh, pernah diambil hartanya, pernah dilukai, dipukul. Qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayuntu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatahu qabla ayaqdhama alaihi ujida min khotoyahum. Keburukannya tinggal ditransfer ke orang yang tadi. Akhir hadisnya faturiha fihin nar, orang ini dilempar ke api neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang terpenting dari bagaimana kita menjaga hak. Menjaga hak. Kalau kita tidak menjaga hak, ya ini nggak selamat. Ini hadis di Sahih Muslim nomor 2581. Artinya sholat kita, puasa kita, zakat kita itu belum bisa menjadikan Allah ridho ketika kita tidak menjaga hak orang lain, hak Adam. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada kisah yang sebenarnya saya sering mendengar dulu ya. Saya lacak cerita ini sebenarnya dari mana. Karena ceritanya agak beda-beda, tapi saya lacak itu kok belum ketemu di kitabnya. Ada di bukunya MH Ainun Najib itu. Dulu saya baca buku itu, namanya bukunya Selilit Sang Kiai. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ya pegang buku itu. Atau di kisah-kisah lain, di buku-buku lain. Kisahnya itu ada seorang ulama, terus diundang untuk berpesta.
setelah berpesta di sana, namanya pesta kan banyak makanan. Terus kemudian ketika pesta banyak makanan, dia ada daging yang menyelip di gigi, Pak, menyelip di gigi. Kemudian dia pulang, di jalan, namanya di kampung kan ada pagar-pagar dari bambu. Dia sempil bambu itu untuk mencongkel giginya. Itu apa, Pak? Ada sebagian kisah menyebutkan dia mencongkelnya itu kelewat sehingga gusinya yang tertusuk. Dari situ kemudian berdarah dan infeksi, kemudian meninggal. Nah, santrinya atau muridnya itu suatu ketika ziarah ke kiainya itu, ke ulama itu. Setelah ziarah di sana, dia secara tiba-tiba terkantuk, Pak, ngantuk dia. Setelah ngantuk, dia mimpi bertemu dengan gurunya. Lah, ini gimana loh, guru saya itu orang soleh, orang baik, biasa mengaji, mengajar, memberikan ceramah dan sebagainya, jamaahnya banyak, kok kenapa mendapatkan siksa kubur? Ternyata apa, Pak? Ternyata gara-gara itu tadi. Itu kan pagar orang, dia belum meminta ridho. Orang pagar kok, pagar disongkel sedikit, tapi kan itu punya orang, hak orang lain. Kita mengambil hak orang lain walaupun secuil daripada itu untuk membersihkan daging yang menyelip, atau kalau kita ya tusuk gigi itu. Gara-gara tusuk gigi, orang itu mendapatkan siksa kubur. Kemudian dia bercerita, loh, kan santrinya atau muridnya kaget, loh, Pak Kiai, Bapak kok, Abi kok bisa mendapatkan siksa kayak gini, itu gimana ceritanya? Iya, kamu pernah kan waktu itu saya ajak pesta? Iya. Nah setelah itu kan tahu kamu, iya. Nah itu orang yang punya itu belum ridho karena belum tahu. Tolong sampaikan ke orang yang punya pekarangan, yang punya pagar, sampaikan. Saya minta relanya, minta ridhonya. Kemudian datang ke sana minta ridho. Setelah itu dia mimpi lagi. Setelah mimpi kemudian dia sudah dibebaskan dari siksa neraka tadi, dari siksa kubur, tadi. Bapak Ibu yang kami ceritakan, terus terang hadis cerita ini itu kan begitu familiar ya, begitu populer di kita, termasuk yang ditulis oleh M. H. Ainun Najib sebagai ikon judul bukunya itu yang dulu di tahun 85-an, 95-an, 90-an itu buku itu ramai sekali. Sekarang juga masih bagus itu, Selilit Sang Kiai. Saya lacak ceritanya di mana. Saya agak inget kayaknya di Tambihul Ghafilin, tapi saya lacak belum ketemu. Kalau di Tambihul Ghafilin itu diceritakan, mohon maaf, maksud saya pernah dengar orang yang menceritakan, katanya dari Tambihul Ghafilin itu menyala, giginya menyala gara-gara itu. Nah itu artinya apa, Bapak Ibu yang kami muliakan? Kita penting untuk menjaga hak orang lain. Maka kemudian ketika halal bihalal, ini ada istilah halal bihalal lagi. Itu di Al-Quran nggak ada istilah itu, nggak ada itu. Istilah halal bihalal itu nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada. Itu apa maknanya? Halal dengan halal, kan begitu. Kalau dari sisi etimologinya, dari sisi lughawinya, halal dengan halal maksudnya apa? Maksudnya itu adalah acara yang khas memang digulirkan di Indonesia ya pada zaman-zaman Presiden Soekarno itu. Tanya kepada ulama-ulama, ini gimana, ini kemarin baru pemilu, baru gontok-gontokan, baru saling syatama hadza wa qazafa hadza gitu loh, Pak. Baru saling
menuduh ini menuduh itu, baru saling mencaci maki. Ini biar ini bisa rukun kembali, ini bagaimana? Oke, adakan acara halal bihalal. Tadinya acaranya cuma silaturahim, silaturahim udah biasa, jangan silaturahim, istilah lain halal bihalal. Munculnya begitu. Memang banyak yang di negara lain nggak ada tradisi itu, termasuk acara nuzulul Quran. Nuzulul Quran, acara yang nuzulul Quran diperingati dari istana sampai ke RT sampai ke musola-musola di kampung itu di Timur Tengah. Yang begitu itu tradisi begitu nggak ada. Termasuk halal bihalal kan begitu. Di istana kepresidenan, kemudian kantor-kantor pemerintahan, kementerian, terus sampai di tingkat RT itu ada. Semangatnya yaitu tadi, Pak, halal bihalal, halalun bihalalin. Tindakan yang tadi itu kan haram, menuduh orang, mencaci maki orang dan sebagainya itu kan haram. Kemudian saling halal, menghalalkan agar kemudian jangan kayak orang tadi mendapatkan siksa kubur. Kalau Al-Qur'annya kan kita memang diperintahkan yang di innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum fattaqullah. Terus kemudian ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Larangan untuk menjelek-jelekan. Terus kemudian di ayat berikutnya larangan untuk wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Larangan untuk menggunjing. Nah, kalau menggunjing itu, Pak, caranya bagaimana? Menggunjing itu kan haram. Berdasarkan ayat ini, menceritakan orang lain, menceritakan seseorang kepada orang lain yang apabila orang lain mendengar itu marah, nggak suka. Kalau itu kenyataan itu namanya ghibah. Kalau itu tidak kenyataan itu namanya namimah, adu domba. An-numam, orang yang mengadu domba itu finnar, yang suka mengadu domba. Nah, ini kan kita melanggar hak orang lain ketika kita melakukan itu, maka kemudian halal bihalal dalam sebuah komunitas. Ya udah, saya pernah melakukan salah kepada engkau dan sebagainya, maka kemudian saling menghalal. Udah, saya juga kelihatannya demikian. Nah, cuman kan saya berpikir, Pak, ini hadis saya print besar tulisannya hadis tentang korupsi. Hadis tentang korupsi. Lah kalau seseorang misalnya enggak berperhatian terhadap itu, mengkorupsi harta rakyat sampai miliaran sampai triliunan, kemudian mau bagaimana minta halalnya? Bagaimana cara minta halalnya? Karena persyaratan taubat, kalau dia itu ngambil hak orang lain, kembalikan. Kalau ada yang hak yang pernah dilanggar, kalau yang terkait dengan menggunjing itu ngomong, mohon maaf ya, kemarin saya cerita ente saya ceritakan, bener, saya mohon maaf, itu yang benar begitu. Nah, kalau haknya begitu, kembalikan. Nah, kalau rakyat Indonesia yang dikorupsi, bagaimana cara mengembalikan? Bangkrut, Pak. Oleh karena itu, ini penting. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu yang kami muliakan. Walihadan yahwali kulli niyatin shalihah wali niyatil qabul wa khusulil ma'mul wali maqasidina wali qada'i hawaijina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wajirna min hazzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afiyata wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami banyak salah, banyak khilaf, tutur kata yang kurang pas dan sebagainya, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.